Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grossever kembali berjumpa lagi dengan Gross TV atau majalah Gross Digital. Sambil mendengarkan azan asar yang berkumandang di hadapan Gross TV, sosok akademisi, penyuka, penghobi touring. Pokoknya kalau dia bicara touring, wow. Untung kemarin ke Jatiluhur gagal. Kalau enggak kita touring sama yang di siapa? Dia juga tercantum namanya di beberapa kampus yang paling dikenal, Jayabaya. Siapakah dia? Bang Dr. Dodi, Notaris PPAT Kabupaten Bekasi. Oh ya pemirsa, mohon izin Gross TV, Bang Dodi, kita sudah jaga jarak biar wajah gantengnya kelihatan, nggak apa-apa lah kita buka masker. Gitu. Iya, biar kelihatan kan udah jaga jarak 1 meter lebih malah. Oke. Cuman pemirsa, ubannya nggak bisa ditutupi. Faktor U. Kita bincang santai aja Bang Dodi ya. Oke. Bang Dodi, kalau bicara kondisi saat ini, memang bukan rahasia umum ya. Kalau dunia Indonesia masih ramai saat ini COVID. Bahkan saat ini di acara ini pun terkait dengan COVID, yaitu suntik vaksin. Dalam artian agar COVID bisa bersahabat, bisa hidup berdampingan, bisa kayak flu biasa. Ketika kena COVID, batuk, minum Decolgin, minum obat flu, sembuh. Tidak perlu sampai di macem-macemin gitu. Nah, dengan kondisi COVID ini, yang Gross lihat, baik di semua lini, terutama di Notaris PPAT, mulai agak ada pergeseran nih Bang Dodi nih. Semua mengarah ke perkembangan teknologi, ke arah digital. Contoh, maaf. Ya. Dulu seminar tatap muka, melihat langsung, tanya jawab langsung. Sekarang via Zoom. Dulu belajar kampus datang, sekolah datang. Sekarang Zoom. Ujian, skripsi pun Zoom, tesis Zoom. Nah, dampak digital ini apakah akan mempengaruhi terhadap pekerjaan Notaris PPAT dari kacamata akademisi gimana Pak? Baik, terima kasih Bro Grosser, Bro Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore, menjelang. salam sehat. Wah, kita harus sehat selalu ya. Alhamdulillah hari ini Pengda INI Kabupaten Bekasi ada proses vaksin, dan alhamdulillah saya vaksin yang pertama ini. Jadi nanti insya Allah 28 hari lagi kita vaksin yang kedua. 28 sekarang ya? Dulu 14. Lebih tadi ya, tanggal 5 Mei nanti. Berarti sekarang 28. Kan tanggal ya 28 ada ya. Dua kali peningkatan. Dua jarak gitu ya. Okay. Ya, saya doakan selalu semua insan Notaris PPAT se-Indonesia sehat selalu. Amin. Senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Kenapa? Karena kita ini, jabatan kita, profesi kita itu lini depan yang banyak berhadapan dengan masyarakat. Siap. Kaitannya tadi kan proses digitalisasi akta. Betul. Kita belum bicara ke sana ya, tapi artinya bahwa sampai detik ini kita masih melakukan prosesi verleden, proses progres pembuatan akta sesuai ketentuan. Masih konvensional. Nah, UU JN ya, Undang-Undang 2 2014 junto Undang-Undang 30 2004. Terus PPAT kita bicara tentang pendaftaran PP 3798 dan PP 24 2016 ya kan. Nah, verledennya masih harus dijalankan. Itu satu. Akibatnya apa? Ya kita suka tidak mau suka tidak suka menghadapi resiko betul. untuk menjalankan jabatan tadi dengan kondisi COVID ini. Alhamdulillah saya sudah beberapa kali terselamatkan dengan yang namanya prokes. Oke. Prokes. Jadi hari ini saya menjalankan proses verleden tadi dengan pembacaan akta, penandatanganan ya, dengan akad waktu itu ya. Seminggu kemudian di tempat tersebut terjadi pandemi COVID terhadap staf dari perbankan itu. Cluster. Bukan cluster. Bukan. Jadi staf dari bank tersebut Positif. Padahal kemarin ketemu. Habis ketemu sama saya. Itu saya terjadi dengan 2 bank yang berbeda. Wow. Nah, alhamdulillah, sebentar, mohon maaf.
Aduh, sebentar ya. Izin. Oh, anak. Sini aku antar. Mohon maaf ya. Mata kiri. Ya, saya lanjut. Lanjut aja. Saya lanjut ya. Jadi alhamdulillah terselamatkan karena prokes, di mana ternyata kita betul-betul yang namanya prokes ini harus kita kedepankan. Dan alhamdulillah hari ini kita juga vaksin. Nah, mudah-mudahan itu lebih memperkuat lagi. Tapi yang pasti kenapa tadi saya dikatakan hobi touring, karena untuk memunculkan hormon atau adrenalin kita tadi yang membuat kita happy dan kita juga tidak stres, nah begitu. Itu salah satunya. Oh gitu. Tapi Ya. kan tidak menutup kemungkinan Bang, dengan teknologi saat ini kalau kita bicara teknologi, semakin kesini kan semakin canggih. Oke. Dulu kita mau ngobrol dengan orang Malaysia, mau ngobrol orang Amerika, Belanda, itu yang paling jauh. Yang paling Ya. dekat deh ke Sumatera, Kalimantan by phone, suara. Ya, iya. Tapi sekarang bukan hanya dengan suara, gambar. Ya. Bahkan bukan hanya berdua, bisa bertiga, berempat, berlima, bisa rame-rame. Ya, iya. Mau tidak mau kan itu akan mempengaruhi ke pekerjaan notaris PPAT. Itu Tunggu tanggapannya dulu ya. Nah, siap. ini si Bang Bro Nafsu Mahfud nih. ini nafsu banget ini ya. Kita step-step dulu. Iya, Kita ngomong iya. COVID dulu tadi Oh, ya. oke, siap. Jadi yang pasti sampai dengan detik ini konstruksi hukum masih mengatur demikian. Yang saya katakan Verleden tadi ya. Siap. Kita bicara hukum positif. Nah, Inilah, bro, kita saya bicara tahu. hukum positif Kalau bicara ya. sama orang akademisi, ada langkah-langkahnya, step by step. Iya loh, buru-buru. Kita pahami dulu konstruksi hukum ini tadi, Siap. ya kan? Nah, Siap. kita semua udah pastikan sarjana hukum. Cara berbicara, menganalisis secara konstruktif secara hukum. Setuju. Ya, Setuju, artinya setuju. apa? Hukum positif tadi mulai undang-undang, ya PP, ya PPAT sampai ini kita belum punya undang-undang. Hanya tersebut di Undang-Undang 4 tahun 96, ya kan, tentang hak tanggungan Iya, misalnya, iya, ya kan? iya. Tapi tidak secara spesifik ada undang-undang yang mengatur tentang PPAT. Itu oke. ya. Nah, Balik mengenai lagi. pejabat umum misalnya PPAT. Kalau notaris sudah jelas ya dengan lahirnya Undang-Undang 30 2004 yang kemudian diubah oleh Undang-Undang 2 2014 ya kan. Nah, UJN. jadi konstruksi umum jelas sampai dengan peraturan pelaksanaannya. Betul. Lahirlah Permenkumham tadi. Betul. Nah, itu sejarahnya panjang nanti kita cerita. boleh. Ya alhamdulillah saya menjalankan jabatan ini kan kurang lebih sudah lebih dari 20 tahun ya. 20 tahun perjalanan profesi dan jabatan ini suka dukanya seperti apa? Ya memang ternyata liku-likunya itu banyak. Siap. Ya, liku-likunya banyak. Nah, tadi Bang Bro Grose menanyakan tentang digitalisasi, perkembangan zaman dan sebagainya. Kita awali dari masalah pandemik COVID-19 ini. Kenapa kok notaris PPAT tidak menjalankan Verleden dengan cara digital? Nah, betul. tolong dibaca Undang-Undang ITE. Nah, Undang-Undang nomor berapa itu, ya kan? Ada dua, ada perubahannya juga tuh Betul, kan. betul. Nah, dibaca di situ. Terkecuali loh ya, notaris dan PPAT ini. Jadi artinya sampai saat ini hukum itu masih menetapkan konstruksi hukum positif, notaris PPAT itu masih pakai mekanisme Verleden ini tadi. Verleden, pembacaan akta, hadir di hadapan, seperti itu ya, menandatangani, menghadap di hadapan. menghadapan, mau berhadapan, mau di hadapan, mau menghadap, ya kan? Artinya apa? Secara saksi instrumenternya ada, dua orang saksi masuk. Nanti kalau kita bicara notaris ada 2 saksi, ada 4 saksi. Kalau bicara wasiat dan seterusnya, ya kan? Itu masih ada ketentuan itu. Kenapa? Harus kita pahami sistem hukum negara kita itu di dunia ada 2, civil law, common law. Iya. Nah, Indonesia kita masih civil. ngacu kepada civil law, Eropa kontinental. Iya. Jadi kita akan berbicara tentang apa? Pasal 1868 Akta Otentik 1868. 68 saya KUH Iya. Perdata buku Iya, keempat. iya. Betul. Kaitan 1866 tentang pembuktian. Iya, pembuktian. Nah, buku keempat pembuktian dan daluarsa. Nanti kita akan bicara fungsi dari akta itu. Apa sih fungsinya? Nah, fungsinya kan baik notaris mau PPAT itu menjadi pejabat yang mengesahkan perbuatan hukum di antara para pihak dalam bentuk akta otentik. Akta otentik kita bicara 1870. Artinya apa? Final pembuktiannya, kecuali dibuktikan sebaliknya. Silahkan yang menggugat membuktikan sebaliknya bahwa itu tidak sesuai. Itu satu, ya kan? Kita masih mengacu pada Eropa kontinental tadi, civil law. Nah, artinya apa? Akta otentik itu berfungsi pembuktian formil dan material. Iya, betul. Itu satu, ya. Nah,
Kenapa hukum positifnya tadi dalam Undang-Undang ITE itu mengekskludkan akte notaris dan PPAT? Karena di situ titik persoalan, bukan persoalan ya, titik dasar hukumnya. Tapi kalau boleh sedikit aku agak keluar, dosen di UI Edmond Makarim itu menyatakan bahwa harusnya sudah bisa dong secara digitalisasi. Jadi begini, ingat tidak kemarin waktu Kongres Notaris Internasional? Oke, ya. Nah, kan seperti bahas juga. Sampai detik ini kita juga belum bisa berpegangan kepada konstruksi material kebenaran yang berada di balik digital itu. Oh, signingnya benarkah yang bersangkutan? Nah, konstruksi secara ini enggak? Siapa yang bisa mensertifikasi itu? UUJN diatur dalam pasal 15 ya, ayat 3. Penjelasan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris 2014. Iya. Salah satunya adalah mensertifikasi transaksi digital. Itu notaris. Berani nggak? Nah, teknologinya kita belum bisa sampai sekarang. Nah, secara internasional mungkin ada sudah beberapa provider yang bisa, tapi itu masih membutuhkan canggih. Kenapa? Apakah saya bisa tahu yang di hadapan saya ini Mas Bro Mahfud yang asli? Kalau itu direkayasa secara teknologi. Edit direkam ya. Kemarin, backgroundnya diganti, backgroundnya diganti, mukanya contoh konkret. Iya. Beberapa waktu yang lalu dalam acara seminar, kebetulan saya tanggal 24 kan? Dengan sebagai salah satu narsum waktu itu di acara dari Bandung. Dari 3 jadi 5, menghindari kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, pakai masker, mencuci tangan dan sebagainya, pakai hand sanitizer. Nah, berselancar di dunia maya itu kan jadi bagian berselancar di dunia maya, baik di Instagram, di Facebook, di YouTube, itu kan sudah menjadi bagian dari apa sih, kayak kehidupan sehari-hari notaris saat ini. Beda dengan dulu kan karena ada pertemuan, jadi nggak terlalu banyak fokus di Facebook. Dan kalau saat ini, nah kalau dari abang melihat perkembangan anggota khususnya di Jawa Barat deh, ketika melihat teman-teman berselancar di ya. Intinya kan kalau tadi kan di medsos ya, media medsos segala macam itu kan suatu hal yang inovatif ya, perkembangan semua menit lah gitu. Kebanyakan. Itu contohnya. Oke. Artinya apa? Artinya itu kita punya bukan sekedar formilnya saja. Material tadi, karena terkait dengan akte ini berfungsi sebagai alat bukti tadi, ya. Kita tidak bisa menghindari nanti ini sebagai alat bukti, baik dalam konstruksi hukum perdata, pidana, ya. Nah, bahkan sampai tata usaha negara loh nanti. Bicara tentang apa? Pencabutan sertifikat misalnya. Nah, sertifikat itu kan bagian dari proses kadaster. Perbuatan hukumnya di mana? Akte PPAT. Di PPAT. Karena dia yang menyatakan status hukumnya. Dia yang mengesahkan perbuatan hukum di antara para pihak. 8 perbuatan hukum itu kan. Betul. Jual beli, hibah, ya kan, penghutang jaminan dengan SKMHT atau APHT. Betul. Ya kan, memberikan HGB di atas hak milik, APHB, ya. Makanya dia sahkan, dia tanda tangan, berlakulah. Karena konstruksi hukumnya dasar untuk proses kadaster melalui pembuatan akte pejabat umum yang dikonstruksikan PPAT masuk di situ. Iya. Ya kan? Jadi akte nota PPAT berfungsi sebagai alat bukti baik formil maupun material pada akhirnya. Pada saat ada penyangkalan, berarti akte otentik dong jatuh. Ya, kita masih definisi akte otentik ini kan masih banyak. Lex generalisnya ada pada 1868 tadi KUH Perdata. Lex spesialisnya masing-masing nanti. Nah, notaris sudah ada lex spesialisnya. PPAT lex spesialisnya masih dalam bentuk PP dan turunannya. Belum dalam bentuk undang-undang loh. Payung hukumnya masih kurang. Masih kurang kuat apa? Yang baru ada kan undang-undang hak tanggungan. Ya kan? Undang-undang HT ya, 496 itu kan. Tentang akte pemasangan hak tanggungan tadi, ya kan. Nah, yang lain-lainnya belum detail gitu loh. Tapi kan dia sudah HT elektronik juga kan? Nah, kalau bicara HT elektronik itu kan masih bagian dari kadaster. Kadaster kita bicara dalam rezim tata usaha negara loh. Tidak bersinggungan dengan PPAT secara langsung. Tidak mengkonstruksikan perbuatan hukumnya loh. Iya, karena sudah dibuat duluan konstruksinya. Kadasternya tinggal mencatat, baru dibuat HT atau secara elektronik. Berarti bisa. Ya, jadi memang konstruksi Undang-Undang 496 hak preference dari kreditur lahir pada saat didaftarkan.
Nah, jadi kelengkapan, ini satu kesatuan konstruksinya ini. Paham. Ya kan? Iya. Tapi perbuatan hukumnya ada pada saat penandatanganan akta pengingkatan jaminan kalau HT tadi. Iya, Nah, betul. kalau si debitur menyangkal tanda tangan itu dan dibuktikan di pengadilan dan itu diputuskan oleh pengadilan benar, Batal. batal HT-nya. Walaupun sudah didaftarkan. Walaupun sudah didaftar, karena ini kadaster. Ini rezimnya nanti kita bicara tata usaha negara. Berarti untuk tanda tangan aja itu masih bisa dipalsukan ya? Nah, pada saat ada bicara palsu, kita nggak usah bicara palsu deh. Banyak kejadian permasalahan hukum pidana yang terjadi, kebanyakan karena kebetulan saya juga melakukan itu ya, proses di MKNB itu. Banyak sekali figur contohnya. Oke. Ya, dalam kondisi konvensional saja, seseorang yang hadir di hadapan kita menyatakan diri sebagai si fulan dengan data identitas yang ditujukan pada kita. Apakah kita berkeyakinan dia itu adalah si fulan yang sebenarnya? Dibutuhkan feeling kita loh itu. Jam terbang kita. Itu tatap muka padahal ya. Nah, itu tatap muka. Gimana kalau digital? Benar. Itu Feelingnya lebih gak bisa bermain ya. nggak bisa main-main karena formil dan material tadi itu konstruksinya. Apa kita sudah berani? Itu satu. Kedua, kita bicara yang namanya konstruksi civil law tadi, alat bukti tadi tentang pembuktian adanya suatu perbuatan hukum. Sampai kapanpun akta otentik seperti itu, kecuali kita mau menganut sistem common law, mau ikut-ikut omnibus law misalnya. Mengakomodir skema ini misalnya kan. Nah, kalau udah ke situ selesai loh, nggak ada urusan kita sama PPAT, nggak perlu, langsung aja para pihak bertanda tangan. Berarti selesai juga dong PPAT notaris. Habis, nggak perlu ada PPAT. Iya ya. Kalau tidak diperlukan pembuktian formil dan material tadi, buat apa ada PPAT? Langsung aja daftar. Iya. Kelar sudah. Diakui, terdaftar, selesai. Dan itu apa? Politik hukum loh nanti. Kepentingan. Pemerintah yang berwenang itu, regulator siapa? Suka-suka regulator. Kenapa? Karena kita belum punya undang-undang loh sekarang PPAT ya. Iya. Kalau notaris agak aman. Jelas, notaris sudah Agak safe aman lah. kita. Agak aman. Agak Walaupun aman. tanda petik masih bisa berubah. Loh, kalau notaris banyak diberikan privilege oleh undang-undang. Oke. Undang-undang 42 tahun 99 apa itu? Fidusia. Oh iya, fidusia, betul. Sudah dengar kok konstruksinya fidusia akan ada di kotak-katik nanti ini? Kemungkinan. Tapi sampai dengan saat ini masih diatur bahwa pembuatan akta fidusia di hadapan notaris. Betul. Itu kan privilege dari undang-undang. Tapi kan hanya diacak-acak, maaf ini agak nyimpang. Terjadi sentralisasi tok. Nah justru itu permasalahan jaminan kepastian hukum itu, ya kan? Disentralisasi kan jadi pusing. Nah, Masa itu. orang di Kalimantan bikinnya di Jakarta? Nah, jadi artinya bahwasanya satu kesatuan antara regulator, ya kan? Kemudian yang berkepentingan siapa sih ini dengan jabatan notaris PPAT? Sistem hukum kok ini. Bukan kepentingan regulator, bukan kepentingan perorangan, bukan kepentingan si A si B, bukan. Ini konstruksi hukum. Sebagai pembuktian tadi ya. Terkait dengan proses pembuktian. Iya. Coba deh sekarang, kalau ada yang pernah berpengalaman dipanggil penyidik, baik penyidik di tingkat kepolisian, kejaksaan, atau bahkan mungkin di level KPK, yang ditanyakan itu apa? Tempus delicti, ya kan? Bicara tentang apalagi locus delicti. Dia akan ngejar ke situ. Nah, kalau misalnya digital apakah bisa dikejar ya? Nah, Bener gak kamu bertemu? Kalau saya ngeliat di kamera. akta notaris PPAT ya. Nah, kalau yang lain masih kita nggak bahas itu ya. Dimungkinkan digitalisasi untuk suatu dokumen-dokumen itu dimungkinkan. Dimungkinkan. Pengarsipan apa dan lain-lain. Tapi kalau akta notaris PPAT, notaris dan PPAT masih ke situ loh. Berarti maksudnya kalau itu proses pembuatan, Ya, itu tidak bisa secara digital. tidak bisa didigitalisasi. Tidak bisa digitalisasi. Iya. Tapi ketika sudah menjadi akte, kemudian disimpan Simpan. dalam digital. Boleh, bisa. Misalnya akte-akte yang kalau ditumpuk kan kertas numpuk-numpuk banyak, kemudian digitalisasi, dimasukkan ke dalam. Nah, tapi konstruksi hukum sekarang coba dibandingkan Undang-Undang ITE dengan KUHP, dengan KUHP, dengan BW tentang alat bukti tertulis. Oh, Nah, kan bisa di print bang. kita bicara ya dalam notaris pembuatan akta, yang namanya alat buktinya itu di mana? Di minuta. Iyalah, salinan. Bukan salinan, minuta. Minutanya. Minuta. Makanya ada suatu mekanisme yang diatur sedemikian rupa dengan lembaga majelis kehormatan notaris tentang membuka rahasia jabatan. Nggak boleh.
notaris untuk membuka isi akta itu di hadapan penyidik. Kenapa? Bukan sekedar hak ingkar loh ya, tapi terkait dengan pembuktian tadi. Itu marwahnya itu tinggi sekali. Kita jangan mengotak-atik minuta kalau memang tidak ada bukti-bukti yang menunjang untuk harus dibuka. Iya. Makanya ada harus merahasiakan. Contohnya ada orang yang berani menyangkal sendiri. Notaris yang bersangkutan sudah benar perlidennya, ya. Proses pembuatan akta, terus tanda tangan di hadapan dia, di hadapan dua orang saksi, dokumentasinya ada, bahkan dilengkapi daftar hadir, sidik jari lengkap. Yang bersangkutan menyangkal. Kenapa? Punya kepentingan modus untuk buying time terkait dengan pembayaran kredit ke bank. Kita tolak waktu itu, nggak bisa, sudah benar. Anda tidak boleh bermain-main. Ini marwahnya tinggi nih tentang minuta ini. Nah, itu ketegasan kita terkait dengan ininya siapa namanya? Proses penyidikan, ya, gugatan dan sebagainya. Berarti akta elektronik itu belum bisa diproduksi. Sampai dengan detik ini saya belum lihat teknologi yang mampu mensetarakan originalitas dari sistem akta elektronik, ya, untuk pembuktian formil dan material tadi. Teknologinya belum. Walaupun teknologi berkembang. Kapan bisanya? Sekarang saya mau pastikan. Ingat, memang betul ada pasal 77 Undang-Undang 40 2007 tentang perseroan terbatas, tentang apa? Telekonferensi, ya, bahwa mekanisme RUPS bisa dilakukan secara telekonferensi, betul. Ya. Tetapi terkait dengan pembuktiannya atau notulensinya tetap konvensional, tanda tangan. Berhadapan lagi. Enggak, sirkuler tadi kan. Sirkuler. Nah, dikirimkan nanti di hadapan notaris dinyatakan oleh yang diberi kuasa oleh pemegang saham untuk menyatakan dalam bentuk akta otentik. Misalnya direktur, dia tetap hadir menyampaikan. Tanda tangannya basah, secara langsung, tidak melalui digital, tidak melalui kode-kode, tidak melalui barcode dan sebagainya. Itu tetap notaris. ketemu tanda tangan. Iya. Nah, sekarang PPAT perlidennya masih demikian. Tapi adakah yang berani memastikan kalau dalam bentuk digital tanda tangan ini dari orang yang bersangkutan? Bagaimana pembuktiannya? Kita ada yang namanya forensik misalnya, ya. Kita ilmu kita belum nyampe ke sana. Sistem digital teknologi kita juga belum bisa. Oleh karena makanya waktu ada rencana sertifikat itu diundur ya. Nah, bukan di cancel ya, tapi ditunda sampai batas. Lain loh Bang, lain. Kalau ke situ kita nggak bicara tentang fungsi ini tadi ya, pembuatan akta tadi ya. Itu kan bagian dari kadaster. Ya, bagian di dalam. Kantor pertanahan itu punya kewajiban melakukan pencatatan tadi dalam rangka pemeliharaan data tanah, data fisik, data yuridis. Nah, kita menganut sistem asas publikasinya negatif ke arah positif. Negatif ke arah positif, ya. Nah, di sini tugas eksekutif melalui Badan Pertanahan Nasional tadi melakukan pendaftaran tanah dari awal sampai akhir. Kita mengenal yang secara sistematik dan sporadik. Ya kan? Nah, mekanisme ini berjalan. Dia melakukan proses pemeliharaan data fisik, data yuridis untuk menjamin kepastian hukum. Tapi kepastian hukum ini sifatnya tentang kadaster tadi, pendaftarannya. Tidak bicara perbuatan hukumnya. Bukan prosesnya. Bukan jual belinya, bukan hibahnya dari siapa ke siapa. Berarti prosesnya nggak masuk di dalam situ. Nah, tapi hasilnya. Nah, pada saat timbul dispute di antara para pihak, hulunya di mana hulunya? Tetap di PPAT. Nah, itu hulunya di situ. Kalau itu di digital, repot loh. Berani nggak kita? Satu, oke. Tapi kalaupun itu sudah berjalan, perlu ada nota PPAT nggak? Enggak lah. Nggak perlu kan? Lo bisa berhadapan langsung aja. Dibikin aja mekanisme digital tadi, para pihak. Mesin yang jadi menghadap si mesin dong. Iya, menghadap ke mesin aja. Set, oke, sah. Daftarkan. Keluarlah akte AJB. Iya. Keluarlah akte perjanjian. Tapi harus dibongkar dulu konstruksi hukumnya. Pada saat nanti proses pembuktian di pengadilan, nah ini bagaimana? Apakah sudah mensupport konstruksi hukumnya terkait dengan hukum pembuktiannya loh? Kalau sudah bisa ya sudah, nggak perlu ada PPAT kalau ke situ, udah nggak perlu di hadapan pejabat yang berwenang. Karena fungsi pejabat yang berwenang tadi memastikan akta otentik itu dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, ya kan? Nah, akta otentik ini fungsinya terkait dengan pembuktian, kan itu. Oke. Kalau ke sana nggak perlu. Karena terkait dengan pembuktian, makanya mengenai tanda tangan elektronik, tanda tangan digital aja itu masih terus berkembang ya aturannya. Dalam artian ada yang model scan, ada model angka-angka, ada model. Anda bisa tidak memastikan bahwa dia men-sign itu detik itu untuk menyetujui perbuatan itu.
Ya susah lah bang. Kalau sign-nya itu atau tadi scan bahasanya atas perbuatan hukum yang lain, kemudian dia menyangkal untuk perbuatan hukum ini saya tidak pernah memberikan persetujuan loh ya. Atau ditandatangan orang. Kan Itu tidak pidana. Tapi tetap dipakai scan-nya dia misalnya. Digitalisasi sudah tersistem. Terus dia input itu ya. Terus kemudian dia menyangkal. Yang saya maksud bukan ini untuk perbuatan hukum lain. Terus saya tapi dipakai ke situ. Saya nggak minjem tapi melunasi. Saya nggak minjem, saya mau melunasi. Kenapa dipakai buat minjem? Oh, berarti belum siap Indonesia. Bukan sekedar belum siap, kita bicara konstruksi hukumnya dong. Belum, iya, konstruksi hukumnya belum siap mengarah ke sana karena belum. Kalau mau dibongkar, ayo. Woi, tapi buat apa? Buat apa ada BW-nya dibongkar? Iya panjang lah. UHAP-nya nanti dibongkar. Butuh berapa tahun, Bang? Butuh berapa tahun untuk membongkar semua? Untuk sampai benar-benar safety, siap untuk menjadikan produser. Penyidik pada saat perlu membuktikan tentang alibi seseorang yang mengatakan tidak bertanda tangan akta, dia membutuhkan keterangan PPAT. Iya. Ini yang bersangkutan benar nih tanda tangan nih. Loh, nggak tahu dong, saya lewat digital. Saya sih ngeliatnya dari kamera, iya sih, dia lagi nunduk tanda tangan. Tapi nggak tahu. Dalam konstruksi hukum belum ada digitalisasi itu sebagai konstruksi alat bukti tadi. Belum bisa loh. Nah, itu masih dikategorikan bukti permulaan, ya petunjuk begitu loh. Wow, keren. Ternyata Grossever untuk menjadikan akta, pembuatan akta surat digital bukan ruwet ya, puyeng. Gross hanya bisa bilang puyeng. Banyak banget keterkaitan dari hukum-hukum yang ada di Indonesia. Konstruksinya mau tidak mau yang tadinya mungkin untuk satu lantai, konstruksinya harus dibongkar menjadi 2 lantai atau 3 lantai. Iya. Nah, Bang, ini kondisi ini seakan-akan kan dengan ada Undang PP 8 2021, kemudian PP Undang-Undang 18 2020, kan begitu. Ini kan melihat ini kenapa ini bisa muncul di boleh? Pardon, tapi saya nggak mau berarti. Oke, Grossever, ini ada satu narsum lagi. Iya. Kita jaga jarak. Jaga narsumnya senior saya. Waduh. Hormati gitu jadi. Ini satu alma mater saya. Beliau dari Unisba loh, ya kan? Betul, iya. Jangan ngaku-ngaku deh, banyak. Kan pada banyak ngaku. Unisba, terus apa lagi tadi? Saya ngajar saya bayar. Kebanyakan. Tapi saya Brawijaya juga. Brawijaya. Tapi dari Erlangga. Enggak. Jadi saya lulusan USU. Oke, kita lanjut. Saya hanya mendengarkan aja dan manut terhadap senior gitu kan. Loh, enggak boleh. Kita discuss. Enggak boleh. Harusnya saya di belakang. Enggak boleh. Sudah telanjur masuk frame, tidak boleh menyangkal. Yang sudah masuk di layar monitor, layar gross, Dulu bahasannya. layar gross, Iya. tidak bisa lewat. Kalau gitu saya seirama dengan senior aja, saya ikutin dulu. Jadi gini, Hukum itu tidak bicara senioritas loh sebenarnya. betul. Ya, Ini kan- konstruksi menganalisisnya itu kita Betul. bebas nilai. Nah, berarti tadi kan Bang Bro Doktor bilang kalau mau bukan dipaksakan ya, mau beralih akta konvensional menjadi akta digital, itu konstruksi hukumnya yang harus dirubah. Konstruksi hukum menyeluruh. Seluruhnya. Tetapi ada set efek loh ya. Oke. Peranan fungsi dari jabatan ini bagaimana? Dampaknya. Oh iya, pasti dibutuhkan tidak nanti? Kan tadi bicara digitalisasi kita kan? Kalau kita bicara digitalisasi, apa perlunya itu disaksikan oleh pejabat yang berwenang? Karena sudah digital. Hah? Loh lah ya sudah digital. Karena sudah mesin yang bicara. Nah, Berarti PPAT notaris hilang. terus saya buat apa kuliah bang? Kalau nggak ada lagi. Tapi itu kita bicara tadi kan, konstruksi menyeluruhnya tadi kan kita civil law tadi kan, gitu loh. Ya kan? Serius sudah. Serius. Oh iya. Serius kalau bercanda. Oh iya. Loh, kita kan ya artinya kita kan untuk kemajuan, untuk ke depan. Berarti kalau melihat kondisi seperti itu, perkembangan teknologi nggak bisa diikuti secara 100% dong oleh 100 PPAT.
titik-titik tertentu bisa. Ya, Titik seperti HT elektronik, fidusia, ya, pendaftarannya. kemudian sekarang ini ada apa, yang mulai digitalisasi itu. Satu lagi. Selain HT kan sudah elektronik, fidusia sudah mulai elektronik, daftar. Kemudian kan pemasangan HT pun pihak bank. Kan PPAT hanya membuatkan akte, kemudian klien menyerahkan ke perbankan mendaftarkan, dan digitalisasi. Tapi proses pembuatan aktenya, kepastian hukumnya tentang perbuatan itu tadi di hadapan pejabat yang berwenang belum bisa dijadikan secara digitalisasi. Bukan belum bisa, saya tidak akan pernah mau itu kecuali konstruksinya dirubah total. Berarti tidak akan pernah bisa. Karena tadi loh, alat bukti formil dan material di hadapan siapa? Kita ini menerima amanah ceritanya, ya kan, notaris PPAT, untuk memastikan para pihak itu setelah setuju dan sepakat, dan kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk akte otentik di hadapan kita, guna pembuktian itu nanti kalau ada dispute mereka. Berarti dengan kondisi seperti ini, munculnya Omnibus Law, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja ya, Undang-Undang Cipta Kerja, 11 2020, PP 11 2020, Undang-Undang 11 2020, Undang 11 ya, 2020, 8 ya, 8 2021, 2021, ya, itu banyak turunannya itu kan. apakah karena maaf, saya bicara organisasi, apakah itu dari organisasi merasa kecolongan kan dengan lahirnya itu? Ayo, monggo. Ya, gini, kalau untuk ranah situ nanti biar Pak Mahfud wawancara para pejabat INI, sebab kita kan tidak punya kapasitas itu ya. Jadi gitu ya, artinya kita nggak usah terlalu memperluas ke arah organisasi, apakah nanti organisasi sudah berperan atau tidak berperan atau belum berperan gitu ya. Ya pasti kita berusaha untuk kita eliminir dulu biar kita fokus terhadap apa yang kita coba kembangkan dalam diskusi ini ya. Dalam artian kan itu banyak pasal-pasal yang menyangkut pekerjaan baik notaris maupun PPAT. Betul. Yang saat ini sedang menunggu permen-permennya. Tapi kalau tadi dihubungkan dengan Undang-Undang Omnibus Law, itu memang kan tidak terlalu banyak hal yang merubah peranan notaris gitu kan. Nah, kecuali dalam hal pendirian apa PT perseorangan dan yang lainnya. Nah, itu tidak terlalu esensial memang untuk jabatan notaris sendiri. Tetap aja kalau gitu. untuk terjadi peralihan dari PT perorangan ke orang, tetap butuh notaris. Iya, betul. Ya, artinya memang tidak terlalu banyak urgensi memakan, bahasanya tanda kutip, memakan kue kewenangan notaris ataupun PPAT untuk itu. Nah kalau begitu. bicara PPAT, itu kan banyak juga PP apa pasal-pasal yang pekerjaan PPAT. Iya, betul. Seperti itu. Iya, nah ini memang ada, mohon maaf ini senior saya ada soal dulu bentar. Nanti sudah ditambahin. Iya. Tapi pada prinsipnya saya setuju dengan senior saya bahwa memang kalau seandainya kita sudah mulai e-notaris ataupun e-PPAT, artinya kewenangannya berdasarkan elektronik, ya mau tidak mau dasar hukum kewenangan tersebut harus dirubah. Artinya kan harus merubah konstruksi hukumnya, harus dirubah. Artinya kan undang-undangnya harus dirubah, termasuk ya pelaksanaan segala macam, dan itu memang memerlukan waktu serta pemikiran yang cukup panjang. Nah, sementara ini kan kita tahu perkembangan teknologi dan informasi itu begitu cepatnya gitu. Nah, sementara kita dalam arti notaris dan PPAT ini masih stagnan atau masih bingung kira-kira kita mau ngapain nih gitu loh. Apakah kita mau ikut, tapi konsekuensinya nanti ada beberapa kewenangan kita yang tergerus dengan arus informasi dan komunikasi itu. Nah, ya artinya nanti kewenangannya juga akan terpotong juga kan gitu. Ini narasumber terus ngomong ya, siap. Nah, terus nyambung yang tadi, memang ini ada fenomena yang menarik. Ternyata dengan beberapa peraturan dari Menteri ATR dan segala macamnya, PPAT ini kewenangannya didekonstruksi gitu loh, ataupun dibuatkan satu pondasi bagaimana caranya supaya PPAT ini dipaksa untuk
menjadi IPPAT. Contohnya tadi kan pendaftaran roya secara elektronik dan segala macam. Nah, itu jadi oleh ada sebuah kewenangan dari pemerintah sendiri yang berusaha untuk bagaimana caranya nih supaya PPAT nggak bingung, langsung diarahkan melalui kebijakan-kebijakannya. Itu menguntungkan PPAT atau merugikan PPAT? Nah, sepanjang untuk roya roya elektronik dan segala macamnya sih saya pikir ya memang ya malah lebih mempermudah PPAT kan gitu. Tapi tidak mengurangi. Tidak mengurangi. Itu kan bagian dari kadaster. Betul. Tidak mengurangi. Nah, cuma kita iya, itu kan untuk royanya ya. Cuma kita nggak tahu nanti kalau seandainya yang 8 akta PPAT itu harus juga ataupun diwajibkan juga untuk elektronik gitu. Nah, apakah nanti kewenangannya juga akan tergerus atau tidak? Nah, kita kan belum tahu. Nah, kalau bicara 8 akte, itu kan berarti termasuk di UUJ juga kan ada di pasal 15. Betul. Beda loh. Isinya beda. Beda pemahaman kita tentang pembuatan akte di bidang pertanahan. Oke. Itu tidak konstruksinya bukan terus kemudian dijabarkan lex spesialis di PP 3798, bukan. Beda konstruksi Beda hukum. konstruksi. Beda konstruksi. Makanya tidak digunakan. Di luar yang 8 itu, kalau ada urusan pertanahan, akte-akte yang dikhususkan untuk pertanahan, itu yang jelas. Undang-Undang 496 kan ada ngatur. Pelepasan hak siapa yang bikin? Betul. Nah, iya. Yang menyangkut ke sana dibutuhkan kekuatan Autentikitas akta buat akta notaris. Betul. Jual beli bangunan dengan pelepasan hak atas tanahnya. Nah, akte PPAT-nya kan nggak ada kan? ada. Gimana transaksi rumah di atas HGB yang sudah habis masa berlaku haknya? Bagaimana mungkin HGB di atas HPL? Nah, Iya. itu PPAT bukan? Kan jelas, 8 perbuatan hukum itu apa di bidang PPAT? Pemberian HGB di atas hak milik. HPL lain lagi nanti ceritanya. HPL hak milik. HPL enggak gitu. HPL kewenangannya kan khusus diberikan kepada institusi. Ya kan? Nah, Pengelolaan. dia bisa mengadakan perjanjian dengan pihak swasta pun diberikan HGB di atas HPL. Nah, si HGB bisa memberikan hak satuan rumah susun kepada konsumennya. Tapi bisa nggak HPL di atas HPL itu jadi hak milik? Oh, nggak bisa. Ya? Iya. Tapi bagaimana dengan adanya satu aturan bahwa WNI ada kemungkinan bisa memiliki? Ya, lari-lari nih dia. Sebel ya, lari ke sono-sono habis. Lari-lari ke sana. Aduh. Intinya begini, Pak Mahmud, intinya bahwa apabila memang ada bagian-bagian kewenangan notaris dan PPAT yang yang akan dirubah gitu kan menjadi i-notaris atau i-PPAT, ya otomatis itu kan harus merubah konstruksi hukumnya. Dan itu tidak Apa itu menyangkut tadi balik lagi ke basically apakah kan Indonesia civil law maka digital itu bukan tidak bisa mungkin nggak akan pernah Ya berbeda dengan si common law Anglo-Saxon kan. pasti sudah bisa kan. Oh iya. Karena tidak ada peranan PPA notaris itu tidak ada peranan. Iya. Makanya bisa secara digitalisasi. Bisa. Common Common law. law. Ya, karena basically-nya civil law ini. Iya. Pembuktian formil dan material tadi. Itu loh. Sampai kapanpun tetap civil law. Kalau kita mau menganut kita gini loh. Apa sih Sekarang undang civil law-nya sudah civil law umumnya atau civil law? Nah, itulah ya. Ini. Itulah. Karena ada Tadi Anda sempat aturan singgung itu Undang-Undang 11 2020 Omnibus Law ya tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Itu mempositivisasikan sistem Anglo-Saxon ke Indonesia. civil law kontinental. Iya, mempositivisasikan mekanisme Omnibus Law itu kan Anglo-Saxon. Iya, berarti civil law kontinental. Tapi dipositivisasi dalam bentuk Undang-Undang 11 2020. Oh, Satu kali hajar ini semua itu kan. Iya. kalau nggak ada. Nah, itulah yang dikatakan hukum itu dinamis. Tidak tertutup kemungkinan. Iya. Artinya suatu saat memang akan kita ke sana, mungkin juga. Sekarang privilege yang diberikan undang-undang terkait dengan fidusia. Bisa nggak itu jadikan pintu? Lalu Ya. sebelum lanjut. Bisa nggak Omnibus Law itu jadikan pintu untuk mengarah ke sana? Bisa jadi. maksudnya lewat Itu sebagai payung hukum kok nanti. Dia kan mengarah kemana-mana itu Iya, nanti. kan? Jadi caranya di Kalau nggak ada. kajian akademis nanti bisa coba aja lihat itu. Kan kalau tidak ada. Iya. Saat ini kalau nggak ada ini kan ngacak kemana-mana nih. Tenaga kerja, kesehatan, semua masuk semua situ. Apakah ini bisa jadi pintu masuk untuk jadi perubahan ke
Ya, jadi Kepergeseran. segala sesuatu mungkin karena kita kan progresif juga. Mungkin hukum itu bergerak. Ya iyalah, kalau hukum setak ribah. Iya. Hanya saja kita sekarang bicara kepentingan. Kita ini notaris PPAT. Betul. Peranannya ada nggak? Perkembangan hukum ke depan bagaimana walau alam. Berarti balik lagi. Memang gini, ini hanya bagian dari masukan ke organisasi mungkin Bang ya. Artinya aspirasi dari anggota lah untuk organisasi. Ya mau tidak mau organisasi baik INI ataupun IPAT itu harus sudah mulai memikirkan bagaimana ke depan notaris ini atau PPAT ini ke depan ini. Dengan adanya nih Iya, dan betul. Nanti kan pasti akan banyak pembahasan tentang undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan notaris dan PPAT. Nah, itu paling tidak ya harus sudah mulai ada diskus di baik di tingkat Pengda ataupun Pengwil ataupun di PP sendiri itu tentang bagaimana kita ini mau seperti apa, mau ngapain nih kita harus ini. dikawal dong permennya. Ya harus dong. Setiap kebijakan Permennya wajib dikawal. Kan tadi setiap kebijakan pemerintah harus paling tidak harus melibatkan stakeholder ya termasuk kita loh. Iya, Gitu kan. Nah, cuma kan persoalannya dari kitanya sendiri kita mau ngapain gitu loh. Ya kan? Nah, wajib nggak? Atau haruskah ketika undang-undang itu sebelum Omnibus Law itu keluar itu melibatkan stakeholder untuk perumusan? oh iya. Iya. Harusnya. Harus. Saat ini Iya. dengan munculnya undang-undang cipta kerja atau Omnibus Law, Gini. Iya. Iya. apakah itu terlibat dalam pembahasan? Loh, tadi kan kita bicara basicnya tadi, Bro ya. Kita bicara basicnya tentang alat bukti, notaris, PPAT kan fungsinya besar sekali loh di sana, ya kan? Sudah kita jabarkan itu tadi. Regulator, ya dia kan mengkonstruksikan hukum positifnya kan. Tapi kalau sudah mau dalam bentuk undang-undang, nanti larinya ke legislatif juga kan. Nah, kalau mau konstruksi undang-undang. Tapi sekarang kan ada beberapa konstruksi terkait dengan PPAT, itu hanya level peraturan pemerintah. Nah, iya kan, yang jadi problem oke lah kalau ya ini tadi sudah juga sama kan ada safety, Iya, mungkin safety lah, dan tanda petik masih aman. Nah, bagaimana dengan satu lagi PPAT kerja PPAT yang cantolan hukumnya masih peraturan pemerintah. Iya, betul. Itu. Ya bisa. Kalau mau masukan ya, baik dari Bang Jamora, Bang Henry maupun Bang Dokter, kondisi organisasi saya saat ini, Organisasi ya. kita bicara organisasi. Kalau ya ini mungkin tanpa pengetahuan anggota tetap bergerak, mengawal dan sebagainya, Betul. karena sudah stabil. Tapi saya tahu kalau pejabat-pejabat INI memang mereka concern terhadap persoalan ini ya. Artinya tentang kalau seandainya pun ada perubahan-perubahan atau rencana-rencana perubahan terutama di Kemenkumham itu mereka banyak terlibat. Dan ada memang diskusi-diskusi kecil di PPINI sendiri gitu yang membahas tentang hal tersebut. Makanya pas begitu contohnya yang baru kemarin keluar tentang grade grade ya. Nah itu memang sudah melalui proses diskusi yang cukup panjang hampir 1,5 tahun. Langsung kan? Betul. D, K, A, C, A, kasihan ya dong ngumpulin poin. Saya jatuh Iya. langsung D kecil, Iya. hilang. Yang di C, iya. Ya, tapi kan regulasi itu pasti pemerintah juga melihat manfaat Iya. daripada udara. Ada Iya. Jangan perguruan sudah lebih dari 40 perguruan tinggi penyelenggaraan notariat yang setiap tahun sampai 2000 lulusannya. Membengkak jadi 44. Zaman saya masih 6 dulu. Ya iyalah, yang besar-besar doang. Kan lulusan musuh. Di 9. Naik terus. Terus berkembang. Bahkan sudah ada pembahasan dari kalau nggak salah dari PPI ini untuk membatasi. Kan gitu. Ya, remunerasi. Karena apa? Bingung. Moratorium, Banyak. moratorium. Betul. Ya, ya. Lulusannya banyak ya. Sekarang ini ngantri untuk jadi PPAT jadi notaris khususnya untuk pergi haji, Bang. Iya, iya. Sekarang nih daftar nih, nggak tahu berapa tahun yang akan datang baru bisa lolos. Iya, Kenapa? iya. Antrinya banyak. Kan gitu. Kita balik lagi ke masalah tahun ini bahas soal organisasi. Nah, ini sudah aman. Maksudnya tadi sudah Bang Jamora sudah jelaskan bahwa INI mengurusnya pun aktif. Iya. Diskusi kecil, ada apa-apa. Sudah jalan lah, sistem kita udah jalan, berjalan. Tetangga sebelah, ya kita bukan rahasia umum lah. 2015, 2018 oke agak aman.
ada soal audiensi ke beberapa pemerintahan, instansi. 2018 kemarin, hampir 3 tahun ini anggota merasa ada organisasi tapi nggak ada jadinya kan gitu. Tanggapannya kemana Pak? Dengan munculnya Omnibus Law ini? Senior deh, senior. Silakan senior. Umur kita nggak beda loh. Tapi nunggu motoran udah jalan-jalan ya. Udah sampai Dieng kita udah sampai Batu. Cuma daftar doang, jadi Iya. Bukannya ngegas, gimana Bang dengan kondisi Iya. ini apakah memungkinkan untuk mengawal permen dalam artian ya dibilang kecolongan ya walau alam ya tidak ketika undang-undang cipta kerja atau Omnibus Law dimunculkan di situ terkait pekerjaan atau lepas notaris ya pekerjaan TPAT itu tidak ada pengawal tidak ada diskus karena apa mungkin pemerintah bingung mau ngajak lagi pada ribut siapa dulu aja gitu kasarnya maaf itu gimana tanggapannya Pak? Ya sebenarnya begini ya bro ya. Jadi pertama saya tidak setuju istilah tetangga sebelah. Gimana pun kita juga sama ini, kita warga ini semua. Tetangga sebelah itu ya. Iya. Berarti Warga kita. Rumah kita juga. Rumah kita juga. Rumah kita juga. Adik abang gimana? Jangan adik. Karena umurnya kan baru 20. Oh iya. 100. Adiknya. Jangan adik ketemu gede ya. Ya. Perjalanan terjadi ya. Memang IPAT ini unik dan dinamis. Iya. Dulu pernah sampai beberapa organisasi itu dulu. Iya betul. Ya. Betul. Kita tuh dulu ngalamin ya. Saya ingat banget itu yang namanya Asosiasi Pejabat Pembuat Akta Tanah. Iya. ASPAT itu. Iya. Ada aspal. Ya. Nah, itu. Jadi lahirnya ASPAT dulu seiring dengan lahirnya yang namanya Himpunan Notaris Indonesia. HNI. Yang akhirnya dikalahkan oleh YPI. Jadi tunggu ya tuh gini, kalau kita bicara konstruksi hukum sudah final bahwa INI satu-satunya organisasi. Betul. Nah, Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan negara punya kepentingan di situ. Notaris tidak boleh memiliki organisasi lebih dari satu. Kenapa? Karena pejabat umum. Betul. Nah, harus stabil. Ya. Kalau notaris gontak-gontokan nggak habis-habis, tidak ada kepastian hukum di Indonesia. Negara yang, nah justru itu tataran filosofis Mahkamah Konstitusi memutuskan demikian. Nah, sehingga itu tadi ya gugatan pasal mengenai itu tidak bisa dikotak-katik dalam satu organisasi. Itu satu. Muncul lagi gugatan, kalah lagi. Kalah terus sudah nggak bisa. Iya. Jadi, Berapa kali ya? nah itulah yang saya katakan sudah settle marwah tentang jabatan notaris ini. Adiknya Nah, dia lex spesialis dari ketentuan Undang-Undang 1868 KUH Perdata tadi. Betul. Ya kan? Itu ceritanya. Nah, kita bicara Adiknya nih. adiknya. Nah, adiknya sendiri lahirnya masih apa ya? Undang-undang kita juga belum punya. Masih dalam bentuk PP. Betul. Nah, PP itu siapa? Eksekutif. Iya. Ya kan? Nah, ini yang mesti kita kawal sebenarnya. Kita masih sangat tergantung kepada regulator. Siapa regulator? Adalah eksekutif. Karena PP loh, tidak dalam bentuk undang-undang. So, kepentingannya sampai di mana kebutuhan akan pejabat pembuat akte tanah ini? Tergantung regulator. Pada saat semua sistem digitalisasi sudah berjalan, ya tadi, dan bahkan proses pembuktian sudah tidak diperlukan PPAT, nggak perlu ada, ya sudah. gimana notaris dong? Iya. Tapi notaris masih punya cantolan pasal 15 ayat 2 tadi. Iya. Yang bisa dikerjakan dikerjain. Iya, misalnya 8 perbuatan hukum inilah sudah tidak perlu oleh notaris misalnya, apa PPAT ya sudah tidak perlu misalnya begitu. Tapi kan regulator juga melihat begitu banyaknya permasalahan, begitu banyaknya kebutuhan, begitu banyaknya lulusan kenotariatan ya, fungsinya kan di situ. Nah, tadi kita masih bicara marwah tentang pembuktian tadi. Masih diperlukan PPAT terkait pembuktian akta otentik. Masih, cuman kita sangat tergantung kepada regulator. Nah, termasuk tadi kita bicara masalah perkembangan zaman ya. Pada saat dulu ada IPAT, kemudian ribut-ribut, ada HNI terkait dengan notaris, lahirlah ASPAT. Dulu itu saya masih ingat. Ada satu lagi. Ya lupa saya lah. Tapi gini loh, dulu itu masih ada zamannya PPAT A, B dan C. PPAT
PPAT kualifikasi A, B dan C kalau nggak salah. notaris ya? Iya, bukan Bu, itu formasi. Oh, itu grade. Itu formasi grade. Ini dulu jadi gini, kelas. Ya bukan kelas. Jadi A itu kalau nggak salah yang notaris PPAT. Oh. Nah, Tapi PPAT aja. PPAT aja, yang C itu yang pensiunan kalau nggak salah gitu, atau camat ya, lupa. Oh, camat ya. Ya seperti itulah dulu. PPATS. PPATS ya, yang sekarang PPATS kalau nggak salah tuh. Ah, itu. PPATS, A itu PPAT notaris. B itu PPAT aja. Tidak bukan notaris. Bukan notaris. Tapi yang C ini PPAT sementara. Iya. Camat. Nah. Yang saat ini kalau berdasarkan PP, kalau suatu wilayah sudah memenuhi kuota, maka secara langsung akan tidak berlaku. Kan enggak, Bang. Tetap aja. Iya. PPAT-nya berbanyak, maka PPAT tetap. Itu kan regulator. Iya, Nah, kembali tadi, dulu ada yang namanya PPATB, khususnya di DKI itu dulu. Nah, beliau-beliau ini beberapa bergabung dalam ASPAT waktu itu. Nah, ya, gonjang-ganjing kan dulu ceritanya. Iya. Nah, kenapa? Ada beberapa faktor. Ada akibat itu kan ada sebab, pasti. Ya kan? Ada akibat kan ada. Nah, iya. Nah, ini dinamisasi berjalan. Nah, harapan kita waktu itu adalah IPAT ini harusnya kuat dong. Kenapa? Secara akar rumput anggotanya lebih jelas. Secara akar rumput. Gitu Bang. Notaris. PPAT ya, bukan ya, IPAT katanya bicara IPAT. Berarti yang PPAT dan notaris. Bukan begitu dulu. ASPAT juga PPAT dan notaris. Oh gitu. ASPAT itu PPAT Anggotanya juga sama. sama. Iya. Tetapi secara akar rumput waktu itu kurang. Di elit aja Iya. ceritanya. Oh gitu. Di elit. Nah, yang kalau kita bicara misalnya yang konkret punya akar rumput itu memang IPAT karena menjangkau wilayah dan daerah. Dari atas sampai ke bawah. Dari seluruh provinsi, dari seluruh wilayah di Indonesia. Nah, dalam perkembangannya dengan semakin banyaknya anggota, ya kan, semakin susah ngaturnya kan. Nah, itu loh. Itu ceritanya gitu dulu ya. Nah, ini terkait kepentingan elit waktu itu, ya kan. Tapi kalau notaris kan sudah final. Iya. Kalau PPAT ya, PPAT terkonstruksinya belum final loh. Karena payung hukumnya aja dalam bentuk PP kok, ya suka-suka regulator. Iya. Sampai sekarang pun masih Oh iya. masih di prolegnas tidak masuk Eh, ke Udah dicoret kok dari prolegnas. udah jadi lagi prolegnas, mundur lagi Udah ke belakang. iya. Udah nggak bisa. Mundur Udah keluar. lagi ke belakang. Saya Udah pikir masuk ya. di urutan mundur lagi. Iya. Bentar, Makin jauh, Pak Bang. Bang Mahfud, bentar. Ini Ya. Bang, tadi saya tertarik nih tentang filosofi, ya dasar filosofi organisasi, gitu kan di dalam konstruksi undang-undang. Nah, memang betul bahwa organisasi pejabat umum itu memang harus satu, artinya harus tunggal, kan gitu. Nah, cuma persoalannya sekarang peranan tunggal itu akan mempunyai kekuasaan yang besar terhadap anggota, kan gitu. Nah, kemudian muncullah ide di dalam pemikiran saya, bagaimana kalau seandainya ini kan tadi kan kita lihat nih perjalanan IPAT bagaimana, perjalanan INI bagaimana, dengan yang lainnya bagaimana. Muncul ide di dalam pikiran saya, bagaimana kalau seandainya pemberi regulator atau pemerintah ini mengontrol pola organisasi, gitu loh. Ya. Pola organisasi. Jadi contohnya kalau seandainya memang ada dua friksi yang berbeda atau tajam seperti halnya yang kemarin-kemarin, nah ini dikontrol lah oleh regulator, gitu loh, bahwa jangan sampai terjadi yang friksi yang betul-betul ini, gitu Bang, sehingga nanti pelayanan terhadap masyarakat terbelangkai, terus kepentingan dari anggota sendiri terbengkalai juga. Nah, terus juga regulasi kan tidak dikawal secara baik pada akhirnya, kan gitu ujungnya. Nah, kalau seandainya memang nanti pemerintah ataupun regulator itu dia mengkontrol organisasi ini, gitu loh, bukan intervensi artinya kan gitu, tapi atas dasar filosofi organisasi tunggal itu sebagai pejabat umum. Nah, saya pikir pemerintah boleh-boleh saja atau ya bisa-bisa saja, kan gitu. Cuma nanti mekanismenya itu bagaimana caranya, kan gitu. Itu kalau kondisi stabil. Iya, kita kan
berusaha untuk cari solusi nih. Setelah tadi kita nilai ataupun perjalanan dari organisasi yang luar biasa gitu kan, ya kadang mesra gitu kan sesama rekan, kadang juga tajam friksinya kan gitu. Ya masing-masing kan punya pemikiran sendiri. Nah, ini kalau seandainya dipertemukan di dalam satu organisasi dalam anggota sendiri kan nggak bisa. Nah, oleh sebab itu harus ada peranan pemerintah di situ yang mengontrol organisasi. Tangan, kan? Tapi bukan sebagai intervensi terhadap organisasi. Itu dimungkinkan nggak, Bang? Menurut Abang? Bisa. Itu sudah dijalankan di Ikatan Notaris Indonesia kan. Nah, Terkonstruksi secara hukum tapi. betul. Ada organ majelis pengawas ya sebagai delegasi dari Kemenkumham, ada majelis kehormatan notaris, terstruktur itu konstruksinya. Nah, adanya kan juga sudah ada namanya MP3B. Bukan di situ persoalannya, karena tidak dalam bentuk undang-undang tadi. Oke, nah balik lagi belum untuk undang-undang. Aku agak tertarik dengan ASPAT. ASPAT muncul, jadi IMAT muncul, IMAT muncul, ASPAT muncul. ASPAT kalau nggak salah wanita. Kalau nggak salah saya pernah dapat informasi, IPAT laki-laki. ASPAT tua. Istilahnya wanita lah. Aku sama dikit terus ya. Jangan singgung, mohon maaf. Ini sampai jam berapa kita? Enak ya. Iya. Aduh. Ketika itu kan akhirnya yang diakui oleh regulator tadi IPAT. Sejarahnya gimana? Kok bisa ASPAT? Karena nggak ASPAT dan IPAT, ada HNI, kemudian INI dijadikan satu-satunya secara undang-undang. Nah, untuk ASPAT dan IPAT ini sendiri, kenapa IPAT yang dipilih? Itu kembali kepada regulator ya Bang ya. Jadi regulator saat ini ya, di mana terkonstruksi dalam bentuk peraturan kementerian ya, dalam sangka penyebutan IPAT sebagai satu-satunya itu, pada saat dicabut ya selesai, ya kan? Karena Walaupun itu menteri yang mengeluarkan. oh iya, lo menteri kan itu kan kebijakan namanya, juklak, juknis dan seterusnya, Oke. ya. Dan setiap saat bisa dirubah. Peraturan menteri itu setiap saat bisa dirubah, diganti bisa. Betul. Permen 1 karena nggak pas. Dinyatakan tidak berlaku kalau Permen 2 selesai. Permen 2 mencabut Permen 1. Iya, boleh. Bisa aja dalam satu hari kan? Bisa. Nggak jadi masalah. Gini, Siang berubah. gini, Anda tahu PP 24 2016, peraturan pemerintah PP 24 2016 tentang wilayah jabatan PPAT. Sampai sekarang tidak bisa berjalan. Betul. Tidak pernah keluar juklak juknisnya. Yang rencana provinsi. Sekarang kabupaten kota. Iya, masih kabupaten kota kan. Itu apa? Kembali kepada regulator. Pimpinan pucuknya Mau siapa? menjalankan atau tidak? Iya. Amanah Itu itu. tadi karena PP. PP. Berarti apa yang harus diperjuangkan? Ya PP itu, peraturan pelaksanaan dari PP tadi. Tetapi yang lebih ditekankan lagi undang-undang. Nah, kalau bicara undang-undang, orang dari prolegnas sudah dicoret dia balik lagi ke Kok bisa? daftar Kok bisa? urut. Kok bisa? Tadi sudah ada Kenapa? nomor urut, ya? Kenapa? Tidak lagi. Kenapa? Kalau kondisi organisasi kan. Iya. Energi kita lari kemana sih? Tapi sia-sia. Iya. Nah, pertanyaannya gini, kalau dengan kondisi bukan carut marut ya, kisruh lah ya. Kalau bilang carut marut kayaknya kasar banget. Kalau dibilang sengketa kayaknya bukan tanah kan gitu. Walaupun memang PPAT itu bicara tanah. Kisruh di tubuh organisasi ketika lepas di Makassar 2018 itu kan terbengkalai, bukan terbengkalai ya, akhirnya banyak yang harus dikawal tidak terkawal. Undang-undang yang harus ada input masukan dari organisasi tidak dapat masukan sama sekali. Dampaknya ketika ada aturan keluar, ada peraturan keluar, anggota banyak yang kalah kabut. Ya. Bingung dalam ini maksudnya apa? Kalau pendapat saya pribadi gini Bang, saya sudah bisa tangkap tuh. Ya sebetulnya kita ini sudah kehabisan energi selama berapa tahun ini karena konflik tersebut kan gitu. Dan saya pikir kesempatan untuk yang kemarin kan sudah lewat. Ya alangkah lebih baiknya sekarang memberikan kesempatan bagi yang baru Tapi untuk yang menjalankan yang itu lewat. gitu. Ya pada intinya kan Dalam artian gini, kondisi ini kan belum 100% stabil. Dalam artian ya kalau begitu kita stabilkan kan gampang aja kan. betul, kalau masih ada pihak yang belum Senior. kalau Tapi saya pikir lebih baik ini daripada kita terus
menghabiskan energi ke depan dan regulasi terus berjalan tanpa dikawal ataupun ya tanpa dikawal oleh IPAT, saya pikir lebih baik kita berikan kesempatan kepada pengurus yang baru untuk berperan bagi IPAT dan anggota, gitu loh. Bagaimana yang tidak menerima? Ya silakan gugat ke pengadilan kan gitu. Akibatnya kan stuck lagi. Oh enggak, tetap kan seperti dulu kan Pak JP dengan pengurusannya kan sudah diberikan kesempatan dan mereka juga kan memberikan kesempatan juga bagi yang akan melakukan upaya hukum kan gitu. Sementara organisasi tetap berjalan gitu. Kalau seandainya pun sekarang kondisinya seperti ini, ya kita berikan kesempatan kepada yang pengurus yang baru. Nah, untuk yang tidak atau untuk yang tidak setuju dengan pengurusan yang baru ya silakan lakukan gugatan hukum. Ya, makanya kan perjalanan upaya hukum. roda organisasi tidak akan mulus. Ya. Banyak kerikil-kerikil seperti yang kita lihat kepengurusannya selesai dari Makassar kan akibatnya banyak yang terlewat. Ya, Karena betul. konsentrasi dari pengurus larinya ke gugatan. Ya. Konsentrasi pengurus ke pemblokiran dan sebagainya. Nah, aku balik lagi masih tertarik dengan Aspat. Sampai sekarang udah dicabut belum sih Bang Aspat? Memang bisa dicabut ya kalau tidak dikonstruksikan secara undang-undang oleh hukum, oleh pengadilan. Gimana saya tahu? Itu hukum perikatan loh. Perkumpulan lahir itu karena rezimnya kita bicara hukum perikatan yang lahir dari perjanjian. Ya kesepakatan mereka kalau memang mau bubarkan diri. Kecuali ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan atau mencabut organisasi ini. Berarti masih bisa kan? Ya bisa, siapa bilang nggak bisa? Iya. Betul. Nah, kompor nih dia. Masuk tuh marah gitu. Iya. Dan makanya kalau memang itu sebuah perkumpulan tidak. Tapi gini, lebih baik saya tarik tadi ke filosofi yang tadi. Di sini memang harus ada upaya regulator atau ada upaya regulator atau pemerintah untuk mengontrol organisasi. Ya paling tidak yang ada yang sekarang ini. Ya coba ya mungkin konflik ini akan berakhir dengan adanya upaya dari pemerintah untuk mengontrol pola organisasi itu sendiri. Ya mungkin bisa dimulai dari IPAT. Saya mungkin saya sebagai orang luar ya masih Cuma kalau seandainya untuk bikin organisasi baru meskipun dimungkinkan ya tanda kutip tadi dimungkinkan ya iya artinya kan seandainya pun nanti akan diaktifkan kembali itu kan bukan solusi yang baik juga gitu kan. Kita berusaha untuk bercita-cita organisasi tunggal tapi malah flashback kembali kalau ke misal bicara perikatan hukum kan harus didaftarkan, harus ada badan hukum, betul ya kan, harus ada pengurus. Nah, bagaimana pengurusan kita bisa agak mundur ke belakang ketika hasil kongres digugat, itu terjadi pemblokiran. Akibatnya apa? Kepengurusan tidak diakui karena belum tercatat di dalam perubahan badan hukumnya, masih nama pengurus yang lama. Bagaimana stakeholder yang lain akan mengakui, oh iya ini organisasi, oh pengurusnya dia. Bagaimana bisa berjalan organisasi seperti itu? Nah, kalau saat ini pun dilakukan hal yang sama, solusi gimana Pak? Ya, kalau kita bicara tentang peranan dari kementerian dalam rangka pendaftaran badan hukum, ya kan, akan bicara tentang proses administrasi, ya, proses administrasi. Jadi dalam hal ini pemerintah eksekutif kewenangannya sampai di situ. Pemerintah tidak bisa juga masuk sampai ke ranah privatnya, ya kan, kecuali ada putusan pengadilan untuk membubarkan misalnya. Kan perkumpulan itu adalah salah satu bentuk subjek hukum badan hukum, rechtspersonen, ya kan. Nah, dalam hal ini apa? Kita bicara rezimnya kan hukum perjanjian. Nah, ya kan. Artinya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itulah marwah si organisasinya ada di situ. Mekanisme pembubarannya juga ada di situ, namanya badan hukum, punya ada pendirinya, ada modal yang disisihkan untuk modal awalnya, ada pengurusannya, maksud dan tujuannya jelas ada, dan dia bisa dibubarkan atau ini kan sebagai suatu subjek hukum gitu loh. Bukan dibekukan, dibubarkan oleh siapa? Anggotanya. Anggaran dasar sudah berlaku. Begitu sudah status badan hukumnya turun, ya SK dia sebagai badan hukum, maka konstruksi anggaran dasar itulah yang berlaku.
Betul. Karena itu kesepakatan para Betul. anggotanya, gitu loh. Nggak bisa diintervensi di situ. Kalaupun mau ada istilah pembekuan, itu administratif. Ada apa? Nah, itu ada mekanismenya juga. Kan dampak dari pembekuan itu kan berdampak kepada jalan organisasi. Loh, makanya nanti fungsi pendaftaran ini tadi yang akan menganalisis administratornya ini tadi, eksekutif kan. Ada permohonan untuk membekukan misalnya. Untuk yang kedua kali misalnya. Nah, dasar hukumnya apa misalnya? Nah, itu akan dilihat nanti. Tidak bisa serta-merta orang begitu aja Kalau bekukan. mengajukan permohonan langsung dibekukan gitu nggak? Belum bisa. tentu. Nggak bisa. Harus ada analisis. Landasan hukumnya harus ada dong. Iya. Alasannya kenapa? Alasannya itu pun sifatnya administratif loh ya. Begitu keluar SK pembekuan itu menjadi objek tun. Nah, silakan nanti yang nggak terima Iya. gugat tun itu misalnya, ya kan. Kita belum bicara di sisi ininya loh. Nah, ketika sudah terjadi pembekuan, berarti tidak bisa dilakukan sebuah perubahan. Kan administratif, nggak bisa dong. Itu nggak begitu juga ya kalau pandangan saya. Artinya apa? Itu administrasi. Itu hanya administrasi. Kalau kita bicara kewenangan tertinggi itu di mana? Organisasi ini kewenangan tertingginya di mana? Nah, forumnya anggota apa? Apakah kongres, apakah munas, apa itu kan konsepsinya ke sana. Gitu loh, Pak. Anggota yang punya hak pemegang kekuasaan tertinggi. Berarti ketika itu terjadi tanda isu ya, organisasi berjalan, apakah pengakuan itu diperlukan dari stakeholder? Nah, Kalau administrasinya ternyata terganggu, ya makanya pasti ada landasan hukumnya. Dia kenapa memblokir kah atau apalah namanya nanti pasti ada dasar hukumnya. Dan silakan dikaji nanti atas dasar apa terjadi pemblokiran secara administratif. tapi bisa memungkinkan nggak regulator akan bicara PP? Kemarin ada kasus Regulator ikut campur, akhirnya dampaknya organisasi parpol partai kasus politik. parpol kita kemarin kan Oh, yang seberang sana. seberang sana parpol nih ceritanya ya kan warna-warni gitu. ya, Ya. contohnya begitu. Iya, iya. Fungsinya apa dia kan pemerintah ini eksekutif ya kan melakukan proses pendaftaran. Dia akan merujuk kepada leg spesialisnya itu apa anggaran dasar gitu loh. Dilihat kan gitu loh. Nah, fungsi sebagai proses administrasi dia ngacu kepada ketentuan anggaran dasar. Tapi menarik Pak, tadi pemerintah memang bukan campur tangan ya, bukan berarti tangannya mencampur aduk dapurnya organisasi, tapi minimal ikut terlibat di dalamnya. Karena apa? Aku sambungkan dengan PP, karena ini PP kan tadi abang kan bicara regulator berkepentingan. Masih penting nggak dengan organisasi ini yang landasannya hanya PP? Kalau regulator bilang tidak, ada kemungkinan tidak terjadi sesuatu. Yang saya khawatirkan kan bukan sekedar kepentingan dengan organisasi, ada kepentingan nggak dengan jabatan ini? Nah, Itu yang sejak awal kita juga bilang, kita mau ngapain ini notaris PPAT ini setelah kita melihat banyak perkembangan ke depan kira-kira. wah kalau nggak dari kondisi Adinya ini gimana ke depannya? Apakah bisa dipertahankan atau justru akan ada hal buruk yang dilakukan oleh regulator? Nanti itu kan tidak bisa dijawab dalam 1 detik ini. Kita perlu kajian-kajian ya Bang ya. Iya. Berat. Sementara ini niat kita mau ngapain dulu nih para notaris PPAT termasuk di dalamnya di dalam organisasi ini. Kalau udah dari ini narasumber Bang Bro Doktor Iya. Hobi motor, Bang Bro ngeliat jam mulu. Apa yang ingin Bang Bro Doktor Dodi sampaikan terhadap adiknya dengan melihat kondisi saat ini? Dalam artian bicara jabatan tadi, fungsi dari notaris PPAT itu mau bagaimana ke depannya kalau kondisi seperti ini? Apakah kita akan hilangkan atau bagaimana kan seperti itu nanti? Ya, kita ini semua sarjana hukum. Ada adikum bahwa 2 orang sarjana hukum akan timbul Betul. 3, 4, 5 bahkan 100 pendapat. Betul. 2 aja kita ngobrol Iya. bisa banyak. Udah banyak berbeda, iya. Nggak akan habis-habis kan. Tapi titik kedewasaan kita akan terlihat di situ. Yang kita butuhkan saat ini adalah kedewasaan kita dalam berorganisasi, dalam apa? Berbicara kepentingan jabatan kita. Kembalikan lagi ke Iya. Artinya bahwa kita memang seharusnya beliau-beliau ini memiliki kedewasaan tadi. Nah,
kemarin kita lihat di acara Pengwil IPAT dan Pengwil INI Jawa Barat. Tanggal 24. Ya, 24 kemarin kan. Nah, di situ Itu saya luar biasa tuh, saya sampaikan salut untuk Pengwil IPAT dan INI Jawa Barat. ya, Luar jadi- biasa harmonisasinya. Nah, mudah-mudahan dari situ ya itu bisa di apa ya? Permasalahan kita bukan di internal kita. Permasalahan kita itu di luar. Betul. Stakeholder tadi. Induk kita kemana? Karena masih dalam bentuk PP, ya induk kita masih ke ATR BPN. Betul. Ya kan? Nah, di situ satu. Yang kedua, bahwasanya kedewasaan kita berorganisasi tadi harusnya berpikirnya tadi kita bicara digitalisasi, bicara tentang akta otentik, bicara kita harus wawasan kita harus 10 tahun, 20 tahun ke depan. Iya. Walaupun mungkin nanti bukan kita lagi. Saya juga mungkin beliau-beliau nanti akan meneruskan. Saya udah 20 tahun lebih. Nah, amin gitu ya. Wah. Saya Siap. kalau ketua umum masa depan. Iya. Saya sepanjang masih Tapi bisa saya minta naik motor. dukungan, saya minta dukungan penuh dari Abang dan senior. Wah, udah lama itu pasti udah jauh ya. Bukan Bang Jamura jadi ketua umum, udah pensiun. Oh gitu. Jadi WRJ dong. Iya. Nggak perlu sampai nunggu beda, sebentar lagi aja. Bisa. Enggak, artinya begini, Jerah. artinya begini, bahwa yang energinya masih kuat ini. Kalau saya kan bahasanya dengan aktivitas di akademis itu kan ibarat kata mandito ya. Jadi kita lebih cenderung kepada sharing ilmu untuk mengharapkan lahirnya suatu insan nanti notaris PPAT yang punya wawasan dan moralitas yang kuat lah gitu kan. Harapan kita seperti itu. Bahwasanya tidak mudah yang kita hadapi ini karena persoalan bukan di internal kita kan. Iya. Persoalan kita tuh di luar, ya kan? Bahwa kita akan berhubungan dengan beberapa pihak, ada stakeholder, ada instansi mana banyak sekali. Nah, kita kalau di dalamnya nggak kuat ya Betul. akan mudah sekali hancur. Nah, tinggal kita tunggu ini kemarin pada saat acara tanggal 24 itu sudah dirangkul semua. Mudah-mudahan akar rumput. Tadi saya katakan IPAT ini punya akar rumput, Betul. ya kan? Nah, bagaimana akar rumput ini? Ayo kita bicara kepentingan adik-adik yang mau jadi PPAT, ya, para ALB, MKN ini, kepentingan kita sendiri, ya kan? Bagaimana kita memberikan marwah ke PPAT-an ya, kita nggak bisa notaris ya, PPAT, marwah ke PPAT-an itu untuk dihormati, disegani, ya kan? Nah, Dari mau penyumbang PB ke besar. pasti jangankan coba dicek di pemerintah daerah, ya. Kabupaten Bekasi paling. Nah. 800 miliar. Iya. Di Krus mana anggaran doang nggak? 200 miliar 10% banyak. Nah, sikap mungkin dari Abang Dr. Dodi sebagai akademisi, sikap apa yang harus diambil? Baik para petinggi atau para akar rumput? Ya, jadi jangan sekedar berkutat di level elit saja. Perhatikan ini tadi akar rumput tadi. Semua punya persoalan, semua punya permasalahan, semua butuh diayomi, semua butuh dilindungi, semua butuh dirangkul. Memang susah, jumlah semakin banyak. Ya, tapi pergunakan tuh mekanisme-mekanisme organisasi yang sudah ada. Ada Pengwil, ada Pengda, itu kan. Di situ. Nah, ini harus bisa turun. Seorang pemimpin itu nanti harus bisa turun, jangkau itu semua, ya kan? Itu sudah konsekuensi dan amanah sebagai seorang pemimpin. Nah, oke, kemarin secara politis sudah dikumpulkan, dirangkul. Nah, tinggal sekarang implementasinya ke bawah. Secara praktisnya, ya kan? Lebih kepada anggota. Iya, pada anggota. Iya, setuju. Closing statement. Saya Ya, pikir itu doang. ya apa kata senior ya udah betul. Jadi saya searah dengan senior. Kayaknya ada yang salah nih, Dan memang banyak nih. ya Sebagai dan memang generasi next. ya kalau saya sih tadi kan saya sudah sempat singgung-singgung, kita tinggal memberikan kesempatan kepada rekan-rekan di PP IPAT yang baru ini, silahkan bekerja untuk kepentingan anggota dan juga untuk kepentingan jati diri IPAT itu sendiri, gitu loh. Terutama tadi dibilang tadi betul, kita bukan di dalam kitanya juga,
gitu. Tapi juga di luar dari kita itu sendiri yang memerlukan banyak hal, pemikiran-pemikiran dan segala macamnya tentang bagaimana kita sebetulnya mau ke depannya ini. Dan itu perlu diskursus yang cukup panjang saya pikir. Dan kalau seandainya kita tidak memberikan kesempatan, ya kita akan terus konflik seperti ini. Ya selesai sudah. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Oleh sebab itu ya kita kasih kesempatan lah ke pengurus yang baru. Jadi nggak perlu ada gugatan-gugatan lagi. Ya kalau itu kan hak kan, ya silakan aja. Kalau seandainya mau gugat ya itu kan hak. Tapilah menjadilah orang yang dewasa. Iya betul, jadilah orang yang dewasa. Saya pikir semuanya udah ngerti lah, gitu. Dan sudah diberikan kesempatan juga kan 3 tahun yang lalu, gitu ya. Ini dulu pembahasannya sangat menarik. Kalau kita terusin bisa 2 hari 2 malam. Tapi berhubung waktu juga dan ada keperluan Bang, lain. saya jadi ikut nimbrung nih, nggak apa-apa ya Bang ya? Makasih Bang. Oke, September, mungkin insya Allah akan Bros TV atau MGD lanjutkan pada Baik. waktu. Terima kasih MGD. Kesempatan selanjutnya. Saya Mahfud dari Bros TV, dari seluruh majalah Bros Digital atau MGD undur diri. Sampai jumpa di liputan dan wawancara selanjutnya. Terima kasih Bang Dr. Dodi. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.